Hai, halo kamu semua, apa kabar? Saya harap kamu kabar baik-baik saja, kasab kabar juga baik-baik. Yes, saya masih hidup. Setelah terakhir muncul di sini 3 bulan yang lalu, baru 3 bulan yang lalu, belum 6 bulan. Saya sudah semakin mirip dengan boy in a band yang upload video 3 tahun sekali. Tapi semoga saya tidak betul-betul jadi boy in a band. Dave, kalau kamu juga subscribe dia, saya subscribe dia. Nah, saya harap kamu kabar baik-baik saja. Astaga, itu tadi. So, bilang terima kasih banyak untuk kamu semua karena tidak unsubscribe saya setelah saya pergi selama itu. Bahkan saya sekarang sudah punya 1950 subscribers. Good job, Deve. Good job, Deve. Terima kasih untuk semua yang mau subscribe saya dan nonton video-video. Semoga membantu. Di sampai video kali ini kita akan bahas tentang sebuah event yang sudah lewat sebenarnya. Sekarang hari Sabtu, eventnya hari Senin kemarin. Devi, kok telat sekali, kok tidak update? Iya sih, memang. Tapi sebenarnya saya update kok. Saya bahkan menyiapkan beberapa patah kata untuk mengucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia di video ini. Yes, video yang dibuat oleh Narasi TV ini. Nah, tahun lalu waktu International Women's Day saya bikin video, kita sama-sama analisis film judulnya Pahlawan Tanpa Jasa, dan saya dapat feedback dari mama yang punya anak di film itu. Jadi saya senang sekali. Kalau kamu belum nonton, please nonton. Terus tahun ini mau ngapain? Oke. Jadi pas hari Senin kemarin tuh, yang hari hanya Hari Perempuan Internasional, saya punya Instagram tuh ramai sekali dengan live event. Jadi saya banyak follow akun-akun yang bikin live bahas tentang Hari Perempuan Internasional, bukan live sendiri pribadi, tapi bahas tentang Hari Perempuan Internasional. Saya ikut satu-satu, maksudnya saya nonton ini, terus saya keluar, saya nonton yang satu lagi, terus saya keluar, saya nonton yang satunya lagi, kayak gitu. Untuk ini sih dapat insight begitu dari pembicara-pembicara yang diundang, dari diskusi, dari komentar. Saya suka sih nonton yang kayak gitu-gitu. Terus meskipun saya tidak banyak, saya coba nonton saya sih, tapi saya dapat banyak hal juga. Nah, terus saya bukalah semua medsos yang saya punya, banyak sekali semua orang mengatakan tentang ini selamat Hari Internasional lah. Dan ada satu hal spesifik yang bikin saya tertrigger. Luar biasa deh. Hal apakah itu? Saya lihatlah adalah seseorang, dia buat statement yang bilang gini, maksudnya bicara tentang Hari Perempuan Internasional, kita mengapresiasi semua perempuan-perempuan yang sudah hidup bertahan luar biasa dalam kehidupan hari-hari, tergantung di situasi di mana dia berada, tergantung tempat di mana dia ada, itu dia bisa tetap kuat untuk beraktivitas. Saya pakai kacamata gara-gara saya ingin terlihat pintar, bukan karena saya mata rusak dan ternyata silau. Jadi mengapresiasi perempuan-perempuan ini, dan banyak sekali juga orang-orang yang akan cenderung mengaitkan Hari Perempuan Internasional dengan feminisme yang radikal. Kan feminisme sendiri tuh ada berbagai tipe. Saya juga tidak mengerti, saya bukan feminis kan. Tapi maksudnya ada berbagai tipe, dan kebanyakan yang saya lihat tuh yang garis keras. Terus dikaitkanlah sudah, berarti dengan teori-teori ini. Lalu ada satu orang yang dia punya statement kayak gini. Dia wawancara orang, terus statementnya begini. Terkait dengan gerakan feminisme di Papua nih, kayaknya belum terlalu banyak nih, ya. Belum terlalu banyak kelompok-kelompok perempuan yang mau turun ke jalan, yang mau bikin aksi seperti yang dilakukan oleh feminis di seluruh dunia ini, kayak gitu. Nah, ditanyalah sama si pokoknya itulah. Terus saya agak kesel. Saya kesel karena pendekatannya yang berbeda. Pertama,
Saya bukannya bilang kayak tidak boleh feminis, saya bukan bilang kayak gitu. Cuman terkadang anak-anak Papua yang sudah kuliah di luar, termasuk saya juga, kita kalau bahas teori satu, kita tahu ini yang benar, cenderung kita pulang ke Papua langsung tuntut orang-orang untuk harus bikin begini, ini yang benar karena yang ku pelajari itu begitu. Terkadang tuh begitu toh. Terus orang-orang di sana kayak, dude, aku baru datang terus langsung kamu mau dikte-dikte kita. No, tidak bisa. Kenapa? Karena kita harus mempermudah istilah-istilah yang tong pelajari di sini. Contohnya saja, saya punya teman-teman. Saya teman-teman ini dari latar belakang jurusan yang berbeda-beda. Saya anak HI, saya teman anak farmasi misalnya. Tiba-tiba saya bahas cerita dengan dia, bilang, iyo itu masalahnya begitu. Soalnya orang-orang nih terlalu kiri sekali. Belum tentu dia mengerti kiri itu maksudnya apa. Sama juga begitu. Kalau tong sudah tahu istilah-istilah atau metode-metode, konsep, teori, pendekatan, segalanya yang harus dilakukan, tong tidak bisa langsung ke sana baru bilang semua harus jadi ekofeminisme. Tidak bisa begitu. No, you cannot. Kita harus menyederhanakan istilah ekofeminisme itu untuk bilang, hey, kita tuh harus jaga alam baik-baik, soalnya alam itu seperti ibu bagi kita dan segalanya itu. Pengantarnya sih 6 menit, luar biasa. Itu saya tertrigger dengan itu, dan dengan ada semacam kalimat yang bilang bahwa belum banyak kelompok-kelompok perempuan. Jadi hari ini ayo kita sama-sama lihat satu kelompok, satu organisasi, satu lembaga yang meskipun saya bukan bagian dari tempat ini, tapi saya mama bagian besar dari tempat ini, yaitu P3W. Bukan Perumnas 3W yang ada di Jayapura kan, tapi P3W GKI di tanah Papua. Kita sama-sama hari ini mau cari tahu tentang mereka dan mau mengapresiasi apa yang selama ini sudah mereka lakukan tentang perempuan-perempuan Papua yang ada di tanah Papua. Oke? Jadi coba kita lihat sama-sama. Karena saya jauh, karena saya jauh, saya tidak punya akses untuk bikin karena saya jauh dan tidak ada buku atau apapun yang bisa saya cek, atau Instagram atau Facebook, jadi saya lihat dari website. Kalau kita cari di Google, kita bisa tulis P3W Papua. Nah, dan ternyata adalah mereka punya WordPress sendiri. So, saya sebenarnya berharap saya bisa bikin website. Mungkin saya bisa berkontribusi untuk bantu bikin website resmi, official website, karena sekarang pakai WordPress. Jadi P3W GKI Tanah Papua. P3W itu singkatan dari Pusat Pelatihan dan Pembinaan Wanita Gereja. Ada di Padang Bulan. Selama dulu bagian dari sini, dan kamu tahu banyak perempuan-perempuan hebat yang ada di Papua, mama Papua, yang adalah jebolan P3W, masa lulusan dari P3W. Coba kita lihat dulu tentang P3W sendiri, oke? Nah, kita sama-sama cek nih. Pertama, jadi P3W lahir pada 2 April 1962 di Motorpol Hollandia, kini Padang Bulan Jayapura. Wow, 1962, jauh sekali sebelum saya lahir. Kamu ada yang lahir tahun itu kan tidak di antara aku subscribers. Nah, pusat ini didirikan oleh GKI berdasarkan kebutuhan akan adanya tenaga wanita yang terampil dan terpanggil dalam usaha pengembangan kualitas hidup kaum ibu dan remaja di kampung-kampung. Jadi itu sudah ada gerakan yang kelompok yang kayak begini kan. Dan luar biasa ya, visinya tentangnya maksudnya. Terus kehadiran P3W adalah untuk melakukan pekerjaan pemberdayaan bagi perempuan Papua untuk ikut serta menjadi alat kesaksian dan pelayanan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Wow. Kita lihat lagi.
P3W punya 2 cabang, ada di P3W Timidabuan dan yang di resmikan, dan P3W DKI di Polimo ya Hokimo tahun 98, tahun 92 itu sudah, jadi ini sudah dari lama sekali. Terus lebih jelas bisa dilihat ada tentang bidang-bidang yang dikerjakan oleh P3W di sini. Ada satu tulisan yang saya yang saya senang sekali di sini tuh saya. Celakalah suatu bangsa yang kaum laki-laki dapat maju dalam pengetahuan dan keterampilan, sedangkan kaum perempuannya tidak ikut serta dalam perubahan zaman. Oleh F.J.S. Rumenum, tanggal 2 April 1962. Oh iya, kita lihat, coba kita explore dia punya website hari ini. Ada banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan di sini. Cuman mungkin tidak terlalu update websitenya. Terus penelitian yang dilakukan juga ada. Wow. Terus konseling, coba kita lihat. Usaha. Perempuan dan usaha. Kemandirian usaha. Nah, teman-teman, guys, kamu kan kadang kalau pulang ke Jayapura tuh kan bingung nih mau cari souvenir di mana. Sejauh ini saya tidak pernah bingung saya mau cari souvenir di mana. Kenapa? Karena ada P3W. Meskipun orang-orang berpikir, oh ya kita pergi ke ini saja, ke Hamadi. Di Hamadi itu banyak toko-toko souvenir, toh. Kita pergi di situ saja. Di Hamadi banyak sekali tuh toko souvenir. Well, kalau kamu ke P3W itu lebih betul-betul dari masyarakat, tidak, dan yang jual tuh mama sendiri dong, hasil usaha, kayak bookmarks, postcard, buku itu dia kalau kamu mengajar baca anak-anak, terus kotak emas, ruling emas, dan segalanya itu ada di situ. Jadi kamu bisa cek langsung saya di P3W, kayaknya bukunya tokonya selalu buka kok. Terus ada tentang apa yang dikerjakan GKI P3W Timidabuan dan Sorong dan P3W Polimo. Dan juga saya kan di sapu Facebook tuh saya minta maaf kalau ternyata ada rekam yang add saya di Facebook tapi saya belum konfirmasi. Karena saya punya messenger ini, aduh saya takut, buka lagi saya takut nih ada yang pernah mau tanya sama untuk nikah ada. Nah, saya Facebook tuh, saya punya teman-teman Facebook tuh, saya punya mama punya teman-teman. Ya teman dan Facebook, saya teman-teman di Facebook, teman-temannya saya punya mama dan saya punya bapak. Jadi, iya, saya teman dengan orang tua dan saya bersyukur sekali. Saya tuh lihat dengan sangat nyata apa yang mereka kerjakan. Mereka sharing kayak, hari ini kita pergi ke kampung ini, kita setuju bahwa di kampung ini ternyata butuh air, jadi kita kumpul semua mama-mama, ayo kita sama-sama diskusi bagaimana kita bilang ke kepala kampung, we need clean water, kita butuh air bersih, tolong, kayak gitu. Dan saya betul-betul lihat mereka mengerjakan hal yang langsung berhubungan dengan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. Jadi saya senang dengan istilah harus kembali ke akar. Kalau kerja, saya mengerti kita ini mahasiswa, toh kita mahasiswa, saya bukan mahasiswa deh. Maksudnya kita tidak langsung ambil pekerjaan yang berhubungan dengan itu turun ke lapangan. Tapi kita juga harus aware bahwa sejauh ini sudah banyak hal yang dilakukan dan kita perlu mengapresiasi itu instead of berpikir bahwa kita selalu yang paling menderita. Karena kadang kalau kita tenggelam di dalam pemikiran, toh nih perempuan yang paling kasihan di Indonesia karena kita triple minoritas, sudah orang Papua, sudah perempuan, sudah agama Kristen, jadi kita nih kaum yang paling tertindas. Kita memang punya banyak kesusahan, kita memang punya banyak kesulitan, kita memang tertindas secara kalau dilihat dari perspektif kapitalisme dan segala-galanya. But kalau terlalu tenggelam di situ, kita cenderung berpikir di situ saja dan tidak mengapresiasi usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh kita punya mama-mama atau orang-orang yang turun langsung ke dalam ke lapangan kayak gitu. Jadi hari ini saya hanya mau mengajak kita semua untuk mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh kita punya
orang tua dan teman-teman yang langsung turun ke lapangan, terutama dengan pemberdayaan perempuan Papua. Itu sangat luar biasa sekali, dan terima kasih. Maafkan kami yang cuma bisa lihat dari jauh saja dan belum ambil bagian dengan lebih dekat. Kami bersyukur sekali untuk Mama Madang yang sudah dan punya hati untuk melayani dengan sangat tulus. Terima kasih banyak kamu semua. Ini videonya panjang sekali dan memang banyak hal yang kurang, dan itu saja sudah kamu. Terima kasih sudah nonton. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.